Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi mengeluarkan aturan baru terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Belait Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2022 terdapat 3 jalur penerimaan. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pembeda dan bagaimana efektivitasnya dalam menghasilkan mahasiswa baru yang berkualitas? Kita akan bahas selengkapnya dengan Doni Kusuma, pengamat pendidikan yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Doni, salam sehat Bapak. Selamat siang Mbak Valen, salam sehat. Pak Doni, dari adanya peraturan ini sebenarnya apa urgensi pemerintah mengeluarkan kebijakan baru ini Pak? Ya sebenarnya kalau kita berbicara urgensi, sebenarnya urgensinya ini hanya jangka pendek menurut saya. Yaitu bahwa sekolah-sekolah penggerak yang sudah melaksanakan kurikulum penggerak setelah 3 tahun, kan nanti tahun 2023 itu mereka kan sudah 3 tahun. Mereka harus diselaraskan dengan perguruan tinggi. Jadi hanya itu saja sebenarnya kepentingannya. Kalau terkait dengan transformasi tujuan pendidikan supaya menyeleksi mahasiswa yang paling baik bisa masuk di perguruan tinggi, apa yang disampaikan Kemendikbud ini merupakan kemunduran yang sangat menurut saya, dan ini dalam jangka panjang akan merugikan universitas. Karena dengan menghilangkan tes yang berbasis mata pelajaran, itu akan membuat universitas tidak mampu menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas untuk masuk di perguruan tinggi. Dan ini nanti dampaknya apa? Dampaknya sains, teknologi itu tidak akan berkembang pesat, dan kasihan anak-anaknya. Jadi mahasiswa yang hanya lulus tes potensi akademik, dia bisa bernalar, tetapi ketika masuk ke spesialisasi yang khusus, itu dia akan tidak bisa menyelesaikan mata kuliah dasar. Baik. Itu Pak yang Doni, akan jadi menjadi maksudnya persoalan merugikan nanti ke depan. pendidikan ini, jadi tidak cukup tes skolastik saja tanpa tes mata pelajaran, begitu Pak? Iya betul, karena misalkan seseorang masuk ke pertanian misalkan, dia dengan tes ini bisa masuk karena apa? Dari jurusan IPS bisa masuk karena yang dinilai hanya yang kemampuan bernalar saja. Tetapi kalau mereka dari jurusan IPS meskipun kemampuan bernalarnya bagus, kalau tidak dapat kimia, itu akan menjadi malapetaka bagi anak ini. Dan dosen-dosennya juga pasti akan stres karena harus ngulangin lagi itu mata pelajaran di SMA. Jadi sebenarnya dalam Undang-Undang Sisdiknas, SMA itu kan persiapan masuk perguruan tinggi. Dan waktu itu sudah ada IPA terpadu dan IPS terpadu itu sebagai syarat-syarat khusus yang lebih detail untuk mendiskriminasi mahasiswa sehingga seleksi mahasiswa yang terbaik itu bisa dilakukan. Jadi ini persoalan utamanya adalah apakah proses seleksi ini akan nanti dapat menyeleksi mahasiswa yang terbaik. Saya rasa tidak, justru kita akan mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang mediocre, yang tanggung, yang sebenarnya dari dasar keilmuannya tidak. Bahwa semua mata kuliah, semua prodi membutuhkan proses bernalar, iya. Membutuhkan matematika sudah ada di situ. Tetapi untuk yang ilmu-ilmu khusus, itu kan sudah harus diajarkan sejak SMA. Kalau ini tidak ada tesnya, maka kemudian ya universitas akan memilih mahasiswa yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk masuk di prodi yang tertentu itu. Jadi tidak bisa menyeleksi mana yang terbaik di antara dua. Katakanlah dari 2 orang memiliki kompetensi bernalar, kalau sama-sama 100-nya, itu mereka nggak bisa memilih mana di antara A dan B yang akan dipilih sebagai calon mahasiswa terbaik. Karena tidak ada tadi tes yang terkait dengan IPA terpadu atau IPS terpadu yang akan mendiskriminasi calon mahasiswa ini mana yang terbaik, yang punya kualifikasi untuk masuk di perguruan tinggi. Baik, Kalau jadi tadi itu padahal dari rapot, tujuan akhirnya, misalkan dari rapot, kita tahu rapot itu banyak manipulasinya di sekolah. nah, padahal tujuan akhirnya adalah untuk memilih betul mahasiswa yang berkualitas lebih baik begitu ya Pak. Bapak, kalau dari pengamatan Pak Doni ataupun dari data yang Bapak punya, sejauh ini kalau dari dunia pendidikan, apakah ada yang mungkin pro, kontra, setuju dengan aturan ini atau mungkin berpandangan sama kalau ini merugikan Pak? Ya, saya melihat bahwa yang pro itu dia senang karena ini sudah sangat kurikulum merdeka. Tetapi permasalahannya kan ini bukan masalah kepentingan kurikulum merdeka loh. Ini kepentingan universitas jangka panjang. Kalau tes yang terkait dengan mata pelajaran itu dihilangkan, maka universitas tidak dapat memiliki atau menyeleksi mahasiswa yang terbaik. Karena masalah penalaran, semua bidang studi, semua prodi itu dibutuhkan. Kalau saya jelas mengatakan ini adalah transformasi seleksi masuk perguruan tinggi yang paling buruk Mbak menurut saya. Karena tidak memikirkan jangka jauh, tetapi hanya memikirkan bahwa yang sekolah-sekolah penggerak ini supaya tidak diprotes di masyarakat, maka dibuat diselaraskan. Masalahnya kan bukan masalah penyelarasan di sini.
seleksi masuk perguruan tinggi adalah bagaimana kita menyeleksi mahasiswa terbaik. Dan dari sisi porsi, dari sisi jalur, dari sisi persentase, saya tidak menemukan ada perbedaan-perbedaan. Sehingga sama saja. Maka di jalur mandiri tetap akan ada potensi gratifikasi. Di jalur prestasi juga akan tetap berpotensi KKN. Karena manipulasi nilai itu sudah terjadi sejak di SMA, apalagi kuotanya 20%. Yang mengherankan justru jalur tulis yang sangat objektif, yang tidak bisa kemudian itu dimanipulasi, justru diperkecil, hanya 30% dan 40% untuk yang PTN yang non berbadan hukum dan PTN berbadan hukum. Sementara yang jalur undangan diperbanyak. Di situ kan maksimal 30%, tetapi kalau tidak terpenuhi yang dari jalur undangan dan jalur tulis, bisa dialihkan semua. Nah, ini akan semakin membuka lagi bagaimana potensi-potensi manipulasi dan korupsi seperti yang terjadi di Unila. Nah, apa tuh Pak potensi-potensi manipulasi yang mungkin saja jadi bisa terjadi kalau penerapannya seperti ini? Ya, terutama ya, pertama kalau yang seleksi jalur prestasi. Jalur prestasi itu di situ Permendikbud nomor 48 yang menentukan kriteria untuk seleksi prestasinya itu perguruan tinggi. Tidak ada standarnya. Jadi perguruan tinggi sangat bisa menentukan prestasinya apa saja. Dan ini tidak objektif bisa jadi, sangat subjektif. Kemudian kalau misalkan jumlah nilai itu nilai rapot 50%, ya nanti tetap saja manipulasi nilai itu ada di rapot. Ya, manipulasi nilai ada di rapot. Sehingga di jalur prestasi pun nanti universitas tertipu. Apalagi kuotanya 20%. Kalau kita mau menyeleksi yang terbaik untuk perguruan tinggi jalur prestasi, maka pertama, standar prestasinya harus jelas. Misalkan lomba-lomba internasional atau nasional yang kemudian bisa diverifikasi terkait dengan keilmuannya. Tetapi jumlahnya hanya 5% saja menurut saya. Karena di dalam kurva normal, anak-anak yang terbaik, yang jenius itu rata-rata dia 5% saja dari kurva normal, bukan 20%. Kemudian jalur tulis. Jalur tulis ini tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran, nggak ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kalau mereka itu hanya kemampuan bernalar, itu kan diselaraskan dengan asesmen nasional yang sifatnya itu kemampuan literasi, numerasi. Tetapi ini kan kemampuan umum. Sedangkan yang dibutuhkan universitas adalah menyeleksi anak-anak yang bisa. Kalau di pertanian anak ini berasal dari IPS yang katanya nanti adil, ya tidak bisa. Ini bukan masalah adil, tetapi bagaimana kita menyeleksi calon mahasiswa terbaik di perguruan tinggi. Kalau dari IPS bisa saja dia masuk di pertanian, tetapi nanti kalau kena kimia dia nggak akan lulus di MKDU, akan gagal terus. Itu yang terjadi. Maka sebaiknya tetap ada kualifikasi untuk menyeleksi yang lebih detail untuk kompetensi-kompetensi khusus. Dan tadi memang benar di dalam Permendikbud 8 untuk kompetensi khusus universitas bisa menerapkan dan itu ya tidak ada standarnya juga. Maka tadi kayak di UNER itu memakai nilai biologi SMA. Kita tahu nilai sekolah itu sudah tidak bisa objektif ketika tidak ada lagi ujian nasional berbasis komputer yang tidak bisa dibocorkan. Jadi akan sangat sulit. Asesmen nasional tidak bisa dipakai. Maka satu-satunya yang menyelamatkan perguruan tinggi adalah jalur tulis dan tidak bisa dimanipulasi. Baik, Pak Doni terima kasih untuk informasi Anda. Jadi masih ada yang harus terus dievaluasi lagi apalagi dengan akan melakukan penerapan peraturan baru ini. Terima kasih Pak Doni Kusuma, pengamat pendidikan sudah bergabung bersama kami di Metro TV.